Mereka sana, sementara orang-orang Palestina hanya pakai batu. Jadi mereka sudah disiksa oleh Allah sebenarnya dengan ketakutan-ketakutan mereka itu sendiri. Saya ulang, kita tidak tahu mereka tenang atau tidak tenang, kita tidak tahu. Mereka apakah bisa tidur nyenyak atau tidak, kan kita tidak tahu. Kalau kita alhamdulillah kan masya Allah tidur di mana aja bisa, termasuk majelis taklim kita tidur bisa lah, saking artinya belum tentu keterangan itu bisa didapat oleh mereka, Pak. Jadi mereka sudah diadab oleh Allah, cuma kita tidak tahu saja versi yang Allah pakai untuk mereka itu. Dan memang kalau kata para ulama, kalau semua dihancurkan, terus bagian perjuangan kita yang mana? Ya sekarang bagian yang dan Palestina itu kan negeri yang diberkahi, sekitar Masjidil Aqsa itu kan diberkahi oleh Allah itu dibuktikan dengan mereka tidak takut mati itu diantaranya. Saya pernah nonton satu berita, mungkin Bapak lebih tahu, ketika Eropa menawarkan mereka untuk ngungsi itu, kan tidak ada yang mau. Kalau di negeri lain kan udah cari suaka politik gitu Pak, Melayu rono Melayu reni. Di Eropa, satu sebab kenapa di Eropa itu banyak muslimnya itu kan gara-gara imigran-imigran Arab lari ke Eropa, ngawini ahli kitab di kono, gua anak sing wake anaknya akhirnya masuk Islam. Ya, itu kan yang dari selain dari Palestina. Yang dari Palestina kan malah ditawari ngungsi itu tidak gelem, tidak mau mereka. Muslim atau non muslimnya, mereka nggak takut mati. Hari ini gencatan senjata ya damai lagi. Kalau kita ada bom nggak jadi meledak di pasar mana, trauma 3 bulan gitu. Kalau mereka tenang-tenang saja. Saya kira nggak tahu. Jadi mereka sudah diadab oleh Allah sebenarnya, tapi kita tidak tahu bentuknya apa. Di antaranya mungkin ketidaktenangan dalam kehidupan itu. Mereka selalu dalam ketakutan. Wallahu a'lam bishawab. Matan. Monggo yang lain silakan. Oke, monggo Pak. Nggih. Terkait solusi akan 3 hal. Nggih. Dari cobaan, ujian sampai ada. Nggih. Menjadi pertanyaan kita, kalau di ilmu dunia itu ada namanya kompetensi, Pak. Nggih. Di sana orang disebut kompeten, mampu karena dia punya knowledge yang bagus, punya attitude yang bagus, punya skill yang bagus dan jam terbang. Menjadi pertanyaannya, kan kita manusia ini tidak semuanya memiliki al-dunianya 4 unsur tadi. Tapi juga beragama, Pak. Nah, apakah itu berpengaruh terhadap umat kita sekarang ini, Pak? Karena tidak adanya 4 hal tadi, tapi itu parameter dunia ya. Knowledge, skill, attitude, and experience. Akhirnya di dalam memberikan solusi itu saya sering melihat aneh itu, Pak. Mereka hanya bicara kewenangan, aku punya power, so ngambil keputusan, aku decision, ya versinya dia. Atau kalau menghadap cara-cara asing dengan parameter yang sifatnya real, nyata, kamu harus pakai ini, harus ini. Akhirnya tidak menjawab daripada solusi itu pertama. Solusi lagi bikin solusi baru gitu. Yang kedua tadi disebut istidrat. Ya, yang mengingkari kenikmatan. Banyak ya, termasuk Pertamina kan. Sini Fakira ini datang komana, Pak. Tapi kan masih korup kayak gitu. Banyak kayak apa? Saya nggak tahu banyak kayak apa. Apakah ada kaitannya? Saya pernah mendengar ya. Saya orang nggak memahami fatwa saja ya. Ada surat juga bahwa manusia itu hari ini dimuliakan, tapi menit ini akan juga dihinakan. Itu di surat apa? Itu saya. Apakah ini bukti bahwa itu masuk ujian, cobaan itu sudah ada di sini ayat pertama. Dan yang anehnya di Indonesia ini, kita yang muslim ini, kalau kena korupsi bilang saya ridho. Saya bertanya, lah suaminya jelas koruptor yang dulu ngomong digantung di Monas itu. Itu istrinya bilang ridho. Saya bertanya, ini saya yang dipertanyakan, saya nggak memahami ini. Apa benar dia menyatakan saya ridho? Saya khawatir dia menyalahgunakan agama ini, Pak.
membenarkan tindakan. dan memang dia awalnya tidak salah kan kok bisa meninjau apakah penggunaan kata itu benar atau tidak. Ya sampai saat ini saya masih bertanya-tanya. Saya kira banyak. Betul. Apa perenungan orang yang sudah tadi Rabu Putih tadi. Ya maaf kalau ada salah paham. Betul. Enggak cerewet. Kelihatan wajah Bapak bahagia kok, kelihatan dari sorot matanya Bapak bahagia banget. Alhamdulillah. Jadi istrinya ada Cina boleh. Sebagaimana Bapak heran dan bingung, saya juga heran dan bingung juga sih Pak itu. Lihat kondisi Indonesia itu Bapak kan tadi bilang heran, bingung gitu. Sama saya juga heran juga bingung lihat Indonesia itu sebenarnya. Ya jadi kok ini banget itu. Tapi gini, saya bahas gini. Sedikit kita nengok ke belakang tentang kejayaan kaum muslimin, bahwa Islam itu pernah berjaya dengan kejayaan yang sangat luar biasa. Kalau kita mau belajar dari Andalusia, kalau kita mau belajar dari Baghdad dulu di zaman Harun ar-Rasyid, kalau kita belajar dari Daulah Bani Umayyah, terutama ketika khalifahnya Umar bin Abdul Aziz, itu muslimin berjaya dalam segala aspek. Politik, sosial, budaya, ekonomi, semua dikuasai kaum muslimin. Disegani di jagat. Inggris itu mau bikin opera yang melecehkan Islam itu, Sultan Abdul Hamid II kirim surat ke Inggris itu langsung dihentikan itu. Begitu ditakutinya itu. Begitu wibawanya kaum muslimin saat itu. Itu di saat mereka betul-betul mengamalkan dengan baik dan benar ajaran Al-Quran dan Nabi-Nya Muhammad SAW. Dan kita belajar, sejarah juga mencatat jatuhnya semua daulah itu ketika pemimpinnya dan rakyatnya mulai meninggalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya Muhammad SAW. Ketika Al-Quran sudah tidak lagi dipahami dengan baik dan benar, apalagi ditinggalkan. Ketika ajaran-ajaran Nabi-Nya tidak lagi ditegakkan dengan baik dan benar, harus tambahkan dengan, karena harus baik dan benar. Kalau nggak benar juga tadi keseluruh sana keseluruh sini. Itu semuanya runtuh. Baghdad runtuh, Andalusia runtuh. Itu semua bermula dari menjauhnya pemimpinnya dan rakyatnya sekaligus itu dari ajaran agamanya. Maka sebenarnya kalau kita betul-betul memahami agama dengan utuh, sehingga ada komponen yang Bapak sebutkan tadi itu semuanya, tentu kejayaan itu akan kembali bisa kita miliki sebenarnya. Tapi ketika kemudian itu tidak bisa kita miliki, ya wis, monggo berproses bareng-bareng. Ya, kita berproses bareng. Karena dalam Islam itu ada unsur namanya sunnatullah. Sunnatullah itu kebiasaan Allah, kausalitas sebab akibat. Maka syarat-syarat tadi yang Bapak sebutkan itu dalam ilmu dunia tadi itu sunnatullah itu. Muslimin harus punya itu sebenarnya. Tapi dalam Islam juga kita mengenal istilah masyiatullah, kehendak Allah. Contoh gini, kalau ini biar kita bisa bedakan mana sunnatullah, mana masyiatullah. Misalnya ini ada dua warung soto Lamongan misalnya gitu. Yang ini enak, murah, bagus pelayanannya. Yang ini mahal, judes, gak enak. Kira-kira orang pilih mana? Pilih yang ini. Secara sunnatullah pilih yang ini. Karena apa? Ini enak, murah, pelayanannya bagus. Secara sunnatullah. Tapi dalam dunia persaingan bisnis kan nggak gini. Yang sering terjadi apa? Sama-sama enaknya, sama-sama murahnya, sama-sama bagus pelayanannya, atau harganya kompetitif lah. Pertanyaannya, yang menggerakkan hati pembeli supaya tetap milih warung kita itu siapa? Allah. Itulah pentingnya istighfar, sholat duha, waqiah, doa, sedekah, silaturahim untuk mengundang pertolongan Allah. Nah, maka ketika jalur bumi kita buntu, jangan lupa jalur langit. Kalau lihat keadaan sekarang kan mungkin sebagian kita putus asa dengan keadaan ini. Tapi kita tidak boleh berputus asa terhadap rahmat Allah. Ya wis, delok modelnya buntu iki jalur bumi iki. Ya wis, monggo kita bisa nempuh jalur langit, kita tempuh jalur langit. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langitlah rizki kalian dan apa yang Allah janjikan buat kalian. Tapi proses bumi tetap harus ada. Namun ketika mentok,
Jangan lupa proses langit. Kalau bisa jangan sampai mentok. Karena kalau di langitnya beres, insya Allah di buminya beres. Karena semua settingannya kan di langit semua. Nonton Pak, itu yang berkaitan yang pertama. Jadi Bapak betul tidak salah. Yang Bapak bilang tadi empat syarat tadi itu sunatullah itu. Syarat-syarat kemuliaan lah versi yang Bapak sampaikan tadi itu. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan salah kaprah terkaitan dengan ada satu kasus terus dia mengatakan ridho atau tidak. Saya mencoba mau husnudzon dulu ya, baik sangka dulu. Mungkin maksud dia ridho itu maksudnya gini, saya ridho dengan ketetapan Allah bahwa kenyataannya suami saya di penjara. Mungkin maksud saya kalau kita mau husnudzon ya. Tapi memang digaduk-gadukkan tuh enggak gaduk-gaduk itu. Coba dipakai dicocok logika itu enggak cocok-cocok. Berarti memang sini ada salah kaprahnya tadi itu. Iya, iki ngomongnya ini piye to itu. Itu seperti itu. Ya itulah kejanggalan kita dengan sebagian orang di negeri yang ini yang lucu ini gitu. Ya. Mari kita doakan semoga negeri kita di negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin insyaallah. Kemari pahlaw Cinawi, toto tentrem kerto raharjo. Amin Allahumma. Ngoten Pak nggih. Jadi Bapak nggih. Dimuliakan dan dihinakan. Oh, ya. Saya lupa letak surahnya, tapi memang ada ayat yang menyatakan di antara Allah itu kulla yaumin huwa fi sya'n. Di Ar-Rahman itu. Allah itu setiap saat itu dalam kesibukan. Di antara kesibukan Allah adalah menaikkan derajat sebagian orang, merendahkan derajat sebagian orang. Khafidatur rafi'ah itu di Al-Waqiah kalau yang itu. Jadi Allah itu di antara kesibukannya mengangkat derajat sebagian orang dan menjatuhkan sebagian orang atau orang yang sama diangkat dan dijatuhkan. Karena Allah itu adhaka wa abka. Allah itu kuasa bikin orang tertawa tapi juga nangis sekaligus. Contoh yang paling sederhana itu gini, saya pernah dalam pulang ngajar, ada perempatan jalan, saya berhenti, dari arah sebelah kanan ada anak muda naik motor sambil tertawa-tertawa. Hahaha, depan saya lewat, sampai sini dua. Baru berapa menit tertawa, berapa detik kemudian jadi tangisan. Allahu Akbar. Dan termasuk diantaranya mungkin ada orang yang tadi hari ini dia dimuliakan, besok dia kepelanting. Itu juga sangat mungkin terjadi. Dalam konteks kekitaan dah saya jauh-jauh lah misalnya. Kita sholat, itu kan mulia sholat itu. Kalau ikhlas karena Allah. Tapi kalau sholat karena ada mertua di sampingnya, Allah, itu kan jatuh langsung. Jatuh langsung. Karena jalan surga neraka itu enggak berjauhan. Begitu kita riya, jatuh langsung. Begitu kita ikhlas kembali, tobat naik lagi terus. Terus gitu aja. Nah, ngaten lagi, wallahu a'lam bishawab. Jadi ada di Ar-Rahman, ada di Al-Waqiah, khafidatur rafi'ah. Allah itu kuasa merendahkan dan meninggikan. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada atau cukup? Cukup dulu kali nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.